Gimana, ada yang mau nggak hidup di desa kayak gini? Jauh kemana-mana mesti jalan kaki. Hai, aku Aini. Aku asal Indonesia yang hidup di pedesaan Eropa Timur. Yuk ikuti terus keseruanku dengan subscribe channel ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aini di Moldova. Kali ini tidak banyak kegiatan apa-apa, hanya pergi ke toko untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Ini adalah suasana pagi hari di desaku. Hari ini kebetulan cuaca sedang berangin, maka jika ada suara-suara yang terganggu oleh angin, mohon dimaklumi ya. Pagi hari kita mau lihat telur. Coko, moko. No ay mangkare da? Akus. Akus mami daw mangkare dine. Nih karena si ayamnya ini nangkring terus di sini. Jadi kita udah ada telurnya belum? Oh, ternyata telurnya udah diambil. Kehidupan di desa nih, piara ayam. Ini ngikutin terus nih. Hei. Kegiatannya nggak begitu banyak, cuma aku hari ini mau pergi ke toko, ke magazin. Toko itu bahasa Romanianya magazin ya, dan kebetulan ini kemarin kita ada sisa yang bisa dipanen. Aku udah taruh gula di sini biar melting, biar jadi jus gitu ya, biar ini nih, nih kayak gini, biar kayak gini. Nah, nanti ini kita bisa langsung panaskan untuk membuat selai ya. Kebetulan stroberinya itu sudah mulai mengering karena terlalu panas kayaknya ya. Jadi hasil stroberinya juga kecil-kecil seperti ini. Kita langsung aja masukkan ke dalam panci. Setelah itu kita nyalakan kompornya. Kebetulan ini kompor aku tuh nggak dinyalain ya listriknya, karena ada satu part yang udah tua banget, udah rusak, dan itu kepencet. Kalau dinyalain bakal terus-terusan nyala. Jadi kita pakai korek. Sama di sini juga ada korek kayak gini, kayak di Indonesia ya. Nih, kita nyalain dulu. Kita putar. Oh, nah, biarin ini panas. Ini biasanya untuk sedikit kayak gini bisa kita gunakan untuk 1 kali makan ya. Kalau orang sini membuat jam itu terlalu manis menurutku. Aku kurang begitu suka manis-manis ya. Jadi untuk aku sendiri aku tidak pakai terlalu banyak gula. Tetapi ternyata gula itu bisa
membuat si selainya itu bertahan gitu. Jadi kalau misalnya mau bertahan lama, karena kan kalau di sini itu bikin selai-selai kayak gini itu untuk bekal musim dingin ya. Nah, jadi mereka kenapa taruh banyak gula itu biar bertahan lama gitu. Karena tanpa pengawet gitu ya, tanpa bahan pengawet. Jadi mereka bikinnya, diawetkannya dengan gula itu sendiri gitu. Ini udah mulai ngebluk-bluk ya. Ini udah terlihat perbedaannya ya setelah beberapa menit. Kita bisa lebih banyak lagi buatnya ya. Karena ini tinggal sedikit. Ya udah kita coba aja daripada busuk gitu ya. Udah kayak anak-anak juga udah merasa bosan gitu sama stroberi, karena kan hampir tiap hari tuh makanin stroberi. Ini yang ditunggu-tunggu, ditunggunya tuh hampir setahun gitu dari musim ke musim ya. Tapi pas udah ada gitu, pas udah makan, karena terlalu banyak, kita juga jadi ngerasanya cepet bosen juga gitu. Ini masak ginian aja jadi kayak nelen ludah gitu gak sih? Kita bisa juga kalau misalnya mau si stroberinya ini bisa di blender ya. Bisa di blender kalau misalnya mau halus gitu. Cuma kalau misal masih ada si strawberry-nya ini, nggak usah di ini ya, nggak usah di blender gitu. Nih. Nih. Sekarang saatnya kita pergi ke magazin ya, ke toko. Kebetulan aku mau beli susu sama telur. Kebetulan telur lagi habis. Dinangisin anak, pergi sebentar aja itu dinangisin anak. Kalau musim panas itu harus tetap proteksi diri ya dari matahari. Kebetulan ini sekarang cuacanya lagi windy, berangin banget. Ini kondisi di desa aku ya, jalanan depan rumah. Kalau di sini itu anjing-anjingnya itu bukan yang dipiara di dalam rumah gitu ya. Jadi mereka bodyguard gitu. Jadi adanya di depan rumah. Jadi kalau misal ada tamu itu langsung ngegonggong. Kalau musim dingin ini semua tanaman mengering. Mau lihat seberapa kencang nih angin nih. Lihat aku. Ini aja topi aku mau apa? Mau terbang. Nih kebetulan di sini ada angsa. Nah, ini angsa-angsa. Cepet banget besar. Angsa ini cepet banget besar. Kebetulan aku belum ada mikrofon ya, jadi mungkin terdengar suara angin-angin gitu.
Enaknya di desa itu bisa ketemu hewan-hewan seperti ini. Ini hewan-hewan peliharaan. Hati-hati, biasanya ini nyosor ya, karena ini punya anak. You see? Tuh, mereka mau nyosor. Guna jiwa. Perjalanan masih sangat jauh. Sekitar 2 kilo. Nggak sih, nggak nyampe 2 kilo ya. 1,5 kilo masih di ujung sana, Magajin. Ini suasana desa ya, kayak gini. Ini adalah jalan utamanya desa ini. Jadi kalau bus gitu, lewatnya lewat sini. Kebetulan dari rumah tadi, wah angin banget. Mungkin suara aku tidak terdengar ya. Nih, banyak buah-buahan juga di rumah-rumah orang. Nih. Wah. Nah, ini juga nih. Ada piscina nih. Rumah orang nih, kita bisa petik sih. Wah, angin kenceng banget. Kita mau coba nih, petik nih. Nih ya. Wah, tapi aku tergelut dengan angin. Aduh, ini pohon ceri di pinggir jalan. Ini sebenarnya punya warga, cuma kita bisa ambil, tidak masalah, nggak bakalan diteriakin juga. Nih segini aja. Saya lihat di sana sejauh mata memandang, semuanya hijau. Ini juga ada yang menanam jagung ya di rumah. Salah. Nih, ini rumah-rumah zaman dulu nih. Kebetulan ini sepertinya tidak ada penghuninya karena kacanya pecah-pecah gitu ya. Gimana, ada yang mau nggak hidup di desa kayak gini, jauh kemana-mana mesti jalan kaki? Kebetulan ya kita nggak punya kendaraan karena mesti ada drive license. Kebetulan aku juga tuh nggak ada SIM. Aku nggak punya SIM karena untuk dapet SIM sendiri aku harus mahir berbahasa Romania ini. Aduh, udah ngos-ngosan. Nih di depan rumah orang nih ada mulberry nih. Lihat, sama sekali nggak diambilin. Nah, kita bisa petik nih. Kalau ada pemiliknya kita minta izin untuk petik ya. Coba kita lihat, nggak ada nih. Cuma ada peliharaannya aja. Kita coba petik nih. Enak banget, aku suka banget nih. Lihat, sampai pada hitam jatuh ke bawah. Ini pohonnya benar-benar penuh. Lihat nih, aku kasih lihat nih. Lihat, kita bisa panen nih. Kalau ada orangnya kita bisa minta. Karena di sini itu kayaknya nggak dimakan gitu. Orang-orang tidak terlalu tertarik sama yang namanya buah mulberry ini loh. Nih, lihat seranting-rantingnya ini.
Banyak banget ya. Kebetulan anjingnya menggonggong karena kita orang lain. Nah, bisa dilihat rumah tua ini adalah rumah kakek nenek suami aku yang dari mama. Ini rumah Bunika Bunelu, cuma karena kebetulan sudah meninggal, rumah ini diurusnya sama anak bungsunya. Cuma nggak ada yang ninggalin gitu, nggak ada yang nempatin. Jadi di sini penuh dengan masa kecil, kenangan masa kecil suami aku gitu. Mertua aku juga kenangan masa kecilnya di sini. Nih, pohon pizina. Kita bisa coba. Tahu nggak namanya? Rasanya itu kayak balobi. Ada penjaga. Salut. Kebetulan ini juga lagi ada yang bersihin rumput-rumput ya. Paman itu bersihin rumput. Jalanan ini dibersihkan. Nah ini kalau nggak dipangkas ini rumputnya sangat tinggi gitu. Bahkan ada beberapa rumah yang nggak mau punya rumput ini. Nah kita tadi udah sapa hello ke si paman itu dan bilang Duamnu ajut like this, kayak God help you. Apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Pokoknya semangat lah gitu intinya mah. Nih ada warga lokal juga. Kayaknya itu dari apa namanya, dari ladang Najwa. Biasa di sini yang kecil-kecil juga ngebantu orang tua ya. Nah, ini kita sudah sampai ke Magazin. Halo. Semua orang hampir di sini kenal satu sama lain. Najwa. Bu Najwa. Kita mau beli ini nih. Ini di rumah sudah habis. Ini bawang bombay di sini murah, sangat-sangat murah. Sini juga ada daging-daging, biskuit-biskuit. Sudah ada harganya ya, satu paket itu. Udah jual. Udah pentro YouTube. Ini es krim yang ada di sini. Nanti kita beli juga yang ini nih. Anak-anak suka.
kondisi. Ada berbagai macam minuman. Di sini juga ada bir-bir. Di sini ada karne-karne, itu kayak sosis gitu ya. Itu ada snack favorit aku, namanya kalau di sini Forum Prejet. Itu jagung goreng. Wow, nang latte, daun latte. Ternyata tidak ada telur. Aduh, nih kita beli es krim ya. Beli es krim. Nah, aku sukanya yang mungkin kita coba yang ini satu. Mungkin ya. Sebentar. Yang ini mungkin satu ya. Coba. Ini kita coba yang ini. Yang ini rasa coklat kayaknya deh. Jangan, mana yang coklatnya nih? Yang kayak gini coklat nih. Coklat. Ini kesukaan anak-anak yang coklat. Oke. Chips mai mare da ku asta Forum Prejet da doi atet usut belanja sate 6 cinta sate ai 2. Ini tasnya, ternyata kita tidak dapat telur. Saatnya kita pulang ke rumah. Mungkin besok aku pergi ke pasar ya, karena ini nggak dapat telur di sini. Kebetulan telur itu kan protein utama gitu untuk keluarga aku. Ketika kita lagi susah masak gitu ya, apa sih gitu, mau masak apa bingung gitu. Kalau untuk anak-anak itu cepet, kita tinggal ceplok telur kayak gitu kan. Kalau rumah ini nih mempertahankan tradisi banget ya. Nih, si kacang ini sudah besar kayak gini nih, dalamnya udah ada isinya nih. Kita bisa coba cek di rumah ya. Nih, wah ini dalamnya sudah bisa dimakan itu. Muda, kacangnya muda tapi rasanya enak banget, aku suka. Jadi kayak buat dilalap gitu loh. Lihat di sana ada yang sedang bekerja. Gimana? Lihat anginnya. So funny. Anginnya cukup ini ya, cukup kencang. Nah teman-teman, kalau di Moldova itu kita ada yang namanya sumur kayak gini ya. Ini pentena namanya di sini, pentena ape. Ape itu air. Ini tuh biasanya warga minum air dari sini buat dikonsumsi ya, tanpa dimasak dulu, bisa langsung diminum. Jadi jangan heran kalau misalnya di Moldova itu setiap pojokan mungkin di tengah jalan
ada ini seperti ini, sumur ya. Jadi itu nggak bakal haus ya, nggak bakal haus. Jadi kalau misal haus, kita pasti ketemu tempat kayak gini dan bisa untuk diambil. Ini nih ada anggur sampai ke sini-sini loh. Lihat nih. Nih. Wow. Wow. Ini namanya Vicina. Kita bisa petik loh. Kayak balobi. Sebenarnya kita bisa lewat sini, tapi mungkin anginnya sangat kencang. Kita cuma akan lihat si ini nih. Nah, ini si ceri putih ya. Ceri salah. Ini si mulberry putih. Nih, cuma sangat tinggi. Nih. Nih. Oh, ini pink. Ya ampun, ini ditebang, lihat. Aku nggak sukanya setiap melakukan sesuatu itu pasti ada anjing gitu ngegonggong. Jadi akunya takut gitu. Itu di atas. My God, anginnya. Lihat di bawah sini, berjatuhan. Benar-benar ini tuh nggak ini loh, orang-orang sini tuh nggak suka apa gimana ya? Nih. Ini masih ada di depan. Oh, jatuh. Aduh, enak banget. Aku udah bilang sih sama suami aku minta ditanemin mulberry ini nanti di tanah kita ya. Mungkin musim gugur nanti suami aku bakal tanam-tanam. Jatuh, ya ampun. Aku nggak mau lepas dari sini, gimana dong? Wah.
Ini juga masih pohon mulberry loh. Ini ada kambing. Kambing enjoy. Bisa makan rumput hijau segar. Biasanya kalau misalnya musim dingin itu mereka makan itu dari yang ditanam. Jadi sekarang ini mumpung panas gitu ya. Tanam-tanam apa yang harus. Aduh, kaki aku kena itu. Kena cucuk dari apa sih namanya? Dari rumput. Anginnya. Jadi si hewan di sini itu makannya kalau misalnya musim dingin pakai tanaman yang dikeringkan. Oh, ini loh cucuk dari si rumput. Ada buahnya ya, buah rumput itu loh, nusuk. Beda ya, nggak kayak yang di Indonesia tuh. Di Indonesia nggak sakit banget kok, ini sakitnya banget gitu. Serangnya. Kebetulan ini di depan kita udah ketemu angsa yang tadi itu loh. Mereka menghadang jalan. Tapi karena ini masih kecil, mereka it's okay. Nih. Nih. Ini tumbuhnya cepet banget, sebulan udah jadi sebesar ini. Bisa dengar anginnya, suaranya.
udah sampai di rumah nih. Segitu dulu videonya. Kita lanjut video berikutnya. Saksikan terus ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, bye-bye.